Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan presentasi yang berjudul pemerolehan bahasa. Saya Tiara Cantika Dewi dan rekan saya yaitu ada Rafiqah Ananda Putri, Aulia Febrianti, dan Indah Alawiyah Agustina. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafiqah. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah kajian pemerolehan bahasa. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama sekali ada. Konon Raja Mesir pada abad 7 sebelum Masehi, pas Metisus I menyuruh bawahannya untuk mengisolasi 2 dari anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai Raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar dari anak-anak itu adalah bahasa Arab, meskipun akhirnya dia kecewa. Pada tahun 1877, Charles Darwin membuat catatan harian mengenai perkembangan bahasa pada anak laki-lakinya. Seiring perkembangan zaman, catatan tersebut berubah menjadi data-data elektronik. Selanjutnya pada tahun 1989, Ingram membagi perkembangan studi tentang pemerolehan bahasa menjadi 3 tahap, yaitu periode buku harian, periode sampul besar, dan periode kajian longitudinal. Kemudian pada tahun 1876, tulisan Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul On the Acquisition of Language by Children adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa anak. Dalam buku Darjo Wijojo, beliau meneliti cucunya yang bernama Echa. Slide selanjutnya. Yang kedua ada metode penelitian dalam pemerolehan bahasa, itu terbagi menjadi 3. Ada metode observasi, metode wawancara, dan metode eksperimen. Metode wawancara ini digunakan untuk mengecek ulang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Metode eksperimen digunakan ketika peneliti ingin menjawab terhadap suatu masalah. Hal utama yang dibutuhkan dalam metode eksperimen yaitu membuat topik penelitian agar penelitian tersebut dapat terpecahkan. Misalkan topik penelitiannya, apakah ujaran ibu pada anak berbeda dengan ujaran ayah kepada anak? Dari topik tersebut lalu dibuat eksperimen untuk mendapatkan jawabannya. Slide selanjutnya. Di sini adanya kemajuan teknologi, maka ada pula kemajuan serta pembaruan metode pada penelitian, yaitu data diperoleh dengan merekam ujaran maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara visual maupun auditori. Data yang kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan kesimpulan-kesimpulannya. Pada tahun 1985 ada kumpulan mengenai data rekaman untuk membagi bahasa di dunia, yaitu disebut CHILDIS atau Child Language Exchange Data System. Selanjutnya. Kemudian ada universal bahasa. Komri membagi universal bahasa menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada universal absolut dan ada universal tendensius. Kelompok universal non implikasional, semua bahasa memiliki bunyi vokal a, i, u. Bahasa manapun menggabungkan bunyi untuk membentuk suku kata. Kemudian kelompok absolut implikasional, bila suatu bahasa mempunyai refleks persona pertama atau kedua, maka bahasa tersebut memilih refleks persona ketiga. Kelompok selanjutnya adalah kelompok universal tendensius non-implikasional. Terdapat kecenderungan besar untuk bahasa memiliki sesuatu tertentu. Misalkan hampir semua bahasa memiliki bunyi nasal.
Kemudian kelompok universal tendensius implikasional. Bila suatu bahasa memiliki X, maka bahasa itu memiliki Y. Misalkan suatu bahasa yang memiliki urutan subjek, objek, verba, kemungkinan memiliki urutan posposisi. Kan teori ini dikemukakan oleh Comrie. Ada pula bantahan terhadap teori Comrie yang dinyatakan oleh Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa universal berbahasa dibagi menjadi dua, yakni universal substantif dan universal formal. Universal substantif berupa unsur yang membentuk bahasa, misalkan nomina, verba, dan adjektiva. Sedangkan universal formal berkaitan dengan cara bagaimana universal substantif itu diatur. Slide selanjutnya. Di sini ada kontroversi antara nurture dan nature. Manusia dimanapun juga pasti akan dapat menguasai atau lebih tepatnya memperoleh bahasa asalkan dia tumbuh dalam suatu masyarakat. Proses perolehan ini merupakan suatu hal yang kontroversial di antara para ahli bahasa. Mereka mempermasalahkan apakah pemerolehan bahasa itu bersifat nurture, yakni semacam piring kosong tanpa apapun. Piring ini kemudian diisi oleh alam sekitar kita, termasuk bahasanya. Skinner menyimpulkan bahwa pemerolehan pengetahuan, termasuk pemerolehan pemakaian bahasa, didasarkan pada adanya stimulus, kemudian diikuti oleh respon. Menurut Skinner, bahasa tidak lain hanyalah seperangkat kebiasaan. Kebiasaan hanya bisa diperoleh melalui latihan bertubi-tubi atau latihan yang berulang-ulang. Chomsky menganggap Skinner keliru dalam memahami kodrat bahasa. Menurut Chomsky, bahasa bukan suatu kebiasaan, tetapi suatu sistem yang diatur oleh seperangkat pengaturan. Karya fiksi Edgar Rice Burroughs, yaitu Tarzan, sebenarnya merupakan bukti hayalan akan adanya interaksi nurture dan nature. Meskipun Tarzan anak manusia, Tarzan akhirnya menjadi makhluk yang tidak dapat berbahasa karena dia hidup di lingkungan gorila dan binatang yang mengasuh dan membesarkannya. Natur diperlukan tanpa bekal kodrati manusia. Natur diperlukan karena tanpa bekal kodrati makhluk tidak mungkin dapat berbahasa. Nurture juga diperlukan karena tanpa adanya input dari alam sekitar, bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada nomor 4, universal dalam pemerolehan bahasa. Dari berbagai macam universal serta proses pemerolehan bahasa seperti digambarkan di atas, tampak bahwa pemerolehan bahasa seorang anak berkaitan erat dengan konsep universal. Sejauh mana konsep universal itu mempengaruhi pemerolehan, kelihatannya tergantung pada sifat kodratik komponen bahasa, komponen fonologi yang lebih banyak terkait dengan neurobiologi manusia, tampaknya yang paling universal. Sementara itu, komponen sintaksis dan semantik memiliki kadar universal yang lebih rendah. Selanjutnya ada 4.1, yaitu universal pada komponen fonologi. Dalam masalah kaitan antara konsep universal dengan pemerolehan fonologi, ahli yang pemandangannya sampai kini belum disanggah orang adalah Roman Jacobson. Dialah yang mengemukakan adanya universal pada bunyi bahasa manusia dan urutan pemerolehan bunyi-bunyi tersebut. Bunyi pertama yang keluar waktu anak mulai berbicara adalah kontras antara konsonan dan vokal. Dalam hal vokal hanya bunyi A, I, dan U yang akan keluar duluan. Dari 3 bunyi ini, A akan keluar lebih dahulu daripada I atau U. Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa ketiga bunyi ini membentuk apa yang dia namakan sistem vokal minimal atau minimal vokalis system. Yaitu bahasa manapun di dunia pasti memiliki minimal 3 vokal ini menurut Jacobson 1971-820.
Selanjutnya ada 4.2 universal pada komponen sintaksis dan semantik. Berbeda dengan komponen fonologi, komponen sintaksis dan semantik memiliki derajat keuniversalan yang lebih rendah. Mungkin hal ini karena penelitian kita yang memang belum jauh, tetapi mungkin pula karena kodrat dua komponen ini yang berbeda. Pada komponen fonologi, urutan pemunculan bunyi terkait langsung dengan pertumbuhan biologi dan neurologi anak. Pada komponen sintaksis dan semantik, kaitan ini secara tidak langsung. Selanjutnya yang nomor 5 ada rata panjang ujaran. Bentuk pengukur perkembangan sintaksis anak banyak dipakai temuan Brown 1973 yang dikenal dengan nama Mean Length of Utterance MLU yang telah diterjemahkan menjadi rata panjang ujaran atau RPU dari Jowijoyo 2000.40. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah A. Diambil sampel sebanyak 100 ujaran, yang B. Dihitung jumlah morfemnya, dan C. Bagilah jumlah morfem, maka RPU adalah 253 dibagi 100 sama dengan 2,5. Rambu-rambu yang dipakai adalah misalnya bentuk kompon atau kereta api, verba tak teratur atau dreng, dan jamak tak teratur atau children dianggap satu morfem. Oleh Brown, RPU ini dipakai untuk menentukan tahap memperoleh tahap 1 sama dengan RPU antara 10.0 sampai 2.0 sekitar umur 12 sampai 26 bulan, yaitu tahap 2 RPU antara 2.0 sampai 2.5 sekitar umur 27 sampai 30 bulan, dan seterusnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang bahasa ibu versus bahasa sang ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai atau yang diperoleh oleh anak. Sedangkan bahasa sang ibu adalah bahasa yang dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam berproses untuk memperoleh bahasa ibu. Bahasa seorang anak umur katakanlah 15 tahun. Waktu bicara dengan adiknya yang berumur 2 tahun. Maka bahasa yang digunakan oleh anak yang berumur 15 tahun tersebut merupakan bahasa sang ibu. Istilah ini dipakai sebagai pandanan istilah Inggris yaitu Mother's Present atau Children Directed Speech. Adapun ciri-ciri khusus dari bahasa sang ibu yaitu pertama, kalimatnya umumnya pendek-pendek. Yang kedua, nada suaranya biasanya menggunakan nada yang tinggi. Yang ketiga, intonasinya agak berlebihan. Yang keempat, laju ujarannya agak lambat. Dan yang kelima, banyak pengulangan saat bertutur kata. Ciri-ciri dari bahasa sang ibu ini semakin lama akan berkurang sesuai dengan perkembangan seorang anak. Misalkan, semula orang tidak mengira bahwa bahasa yang dipakai oleh ayah dan bahasa yang dipakai oleh ibu itu saat berbicara adanya perbedaan. Dari penelitian yang dilakukan, ternyata cara berbicara ayah dan cara berbicara ibu itu berbeda. Ayah umumnya lebih sering menggunakan bahasa-bahasa yang lebih pendek dan lebih banyak memakai kalimat imperatif dan direktif. Menurut Chomsky, bahasa sang ibu itu amburadul atau abstrak. Artinya bahasa yang dipakai tidak selamanya apik. Tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh Gladman dan Snow. Beliau menemukan pada penelitiannya bahwa bahasa sang ibu itu ternyata tidak sejelek itu atau tidak seamburadul itu, tetapi lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Oke, selanjutnya ada komprehensi dan produksi. Manusia, baik anak maupun dewasa, mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeda dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyadari bahwa jumlah kosakata yang kita pakai secara aktif
adalah lebih rendah daripada kata-kata yang dapat kita mengerti. Begitu juga pada anak. Dimanapun juga kemampuan anak untuk memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada produksi katanya. Sebagian peneliti mengatakan bahwa kemampuan anak dalam komprehensi adalah 5 kali lipat dibandingkan produksi katanya, menurut Benedict dan Flechter. Sementara itu, Fensok dalam BER 1995 mengatakan bahwa pada saat anak dapat memproduksi 10 kata, konferensinya adalah 110 kata. Jadi 11 kali lipat daripada produksi katanya. Ketidakseimbangan antara konferensi dengan produksi kata tampak pada perilaku bahasa sehari-hari yang digunakan oleh anak. Seorang anak telah akan bisa memahami perintah untuk menaruh bungkus makanan ke tempat sampah, tetapi ia belum bisa memproduksi kata-kata tersebut. Selanjutnya ada proses pemrolehan bahasa. Meskipun dengan landasan filosofis yang mungkin berbeda-beda, pada umumnya kebanyakan ahli kini berpandangan bahwa anak dimanapun juga memperoleh bahasa ibunya dengan memakai strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama, tetapi juga pandangan metalitik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrati pada saat dilahirkan. Karena dalam pemrolehan bahasa terdapat 3 komponen, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Adapun dari 3 komponen tersebut ada pragmatik. Pragmatik adalah bagaimana anak memperoleh kelayakan dalam berujar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada pemrolehan bahasa dalam bidang fonologi. Ini pembagian dari pemrolehan bahasa yang sebelumnya. Pada waktu dilahirkan, anak akan hanya memiliki 20% dari otak dewasanya. Ini berbeda dengan binatang yang sudah memiliki otaknya sekitar 70%. Karena perbedaan inilah, maka binatang sudah dapat melakukan banyak hal setelah lahir, sedangkan manusia hanya bisa menangis dan menggerak-gerakkan badannya. Proporsi yang ditakdirkan kecil pada manusia ini mungkin memang dirancang agar pertumbuhan otaknya proporsional pula dengan pertumbuhan badannya. Contohnya pada anak umur sekitar 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi-bunyi konsonan atau vokal. Bunyi-bunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya karena memang belum terdengar dengan jelas. Sedangkan pada anak yang berumur 6 bulan, anak mulai mencampur kosakata konsonan dengan huruf konsonan dengan huruf vokal, sehingga membentuk apa yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan babbling. Atau babbling ini juga sering kita sebut dengan coletehan. Coletehan dimulai dengan konsonan dan diikuti oleh sebuah vokal. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat. Konsonan bilabial hambatan dan konsonan bilabial nasal. Contoh vokal yang sering dikeluarkan oleh anak umur 6 bulan adalah vokal A. Contohnya seperti mama, papa. Anak yang berumur 6 bulan juga biasanya lebih sering menggunakan suku kata terakhir. Misalkan dia menyebut Eyang Putri, dia cuma menyebut Eyang Ti, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahasa bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu.
Yang menjadi pertanyaannya adalah kata mana yang dipilih. Misalnya si Dodi dan yang ingin disampaikan adalah Dodi mau bubuk. Dia akan memilih di untuk Dodi dan mau untuk mau, ataukah buk untuk bubuk. Kita pasti akan menerka bahwa dia memilih buk. Dari segi sintaksis sangatlah sederhana karena memang hanya terdiri dari satu kata saja. Bahkan untuk bahasa seperti bahasa Indonesia hanya sebagian saja dari kata itu. Namun dari segi semantiknya kompleks karena satu kata ini memiliki lebih dari satu makna. Anak yang mengatakan bi untuk mobil bisa bermaksud mengatakan ma itu mobil. Bisa ma ayo kita ke mobil, atau aku mau ke mobil, atau aku minta mainan mobil. Ujaran satu kata yang mempunyai berbagai makna ini dinamakan ujaran holofrastik. Di sintaksis itu ada bentuk tata bahasa anak. Pada tahun 1963, Martin Brainy, Universitas California di Santa Barbara mendapati dalam penelitian bahwa urutan dua kata yang dipakai anak ternyata mengikuti aturan tertentu. Kata-kata tertentu selalu berada pada tempat tertentu pula, dan ada kata-kata yang tidak pernah muncul sendirian. Subjek penelitian Brainy itu selalu memakai one, get, there, dan it sebagai kata-kata prevost. Untuk kategori terbuka, banyak kata yang dipakai seperti baby, car, ball, doll, bunny, dan horsey. Anak tampaknya telah merumuskan tata bahasa yang berbunyi kira-kira seperti sebuah kalimat terdiri dari prevost tipe 1 yang diikuti oleh prevost tipe 2. Sampai dengan akhir tahun 60-an, prevost grammar mendapatkan sambutan yang positif. Akan tetapi, lama-kelamaan ditemukan seperti kalimat anak seperti Mammy Sock, Daddy Car, dan Kitty Ball yang masing-masing kalimatnya terdiri dari dua kata terbuka, ternyata banyak kedapatan pada bahasa anak. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Tiara. Sebelumnya lagi deh, coba Tiara. Nah ya. Yang selanjutnya ada pemerorangan bahasa pada leksikon. Sebelum anak dapat mengucapkan kata-kata, dia memakai cara lain untuk berkomunikasi. Dia memakai tangis dan gestur, gerakan tangan, kaki, mata, mulut. Tapi pada mulanya kita kesukaran memberi makna untuk tangis yang kita dengar. Tetapi lama-kelamaan kita tahu pula akan adanya tangis sakit, tangis lapar, tangis basah, atau pipis atau maaf pipis pada awal kehidupan anak itu memulai gestur seperti senyum dan juluran tangan untuk meminta sesuatu. Dengan cara-cara seperti ini anak sebenarnya memakai kalimat yang proto-deklaratif dan proto-imperatif. Terus ada macam-macam kata yang akan dikuasai itu, macam-macam dikuasai anak mengikuti prinsip sini dan kini. Dengan demikian, kata-kata apa yang akan diperoleh pada anak, orang terdiri yang ditinggal di kota dan cukup mampu untuk membelikan bermacam-macam mainan, buku, gambar, dan di rumahnya juga terdapat alat-alat elektronik. Orang tuanya juga mempunyai waktu untuk bergaul banyak dengan anaknya, maka anak memperoleh kata-kata nominal seperti bola, anjing, kucing, beruang, radio, ikan, payung, sepatu, dan sebagainya. Untuk verba di samping yang umumnya seperti bubuk, pipis, dan juga akan diperlakukan verba seperti nyupir, ngetik, jalan-jalan, belanja, dan sebagainya. Yang kedua ada cara anak menentukan makna. Cara anak menentukan makna suatu kata bukanlah hal yang mudah. Dari masukan yang ada, anak harus menganalisis segala macam fiturnya sehingga makna yang diperoleh itu akhirnya sama dengan makna yang dipakai oleh orang dewasa.
Bayangkan sekarang anak umur 1,6 tahun yang baru dewasa, yang baru diperkenalkan dengan konsep anjing, dia harus akhirnya dapat membedakan antara misalnya anjing, kucing, kambing, kijang, dan sapi. Binatang-binatang ini memiliki fitur-fitur yang sama, ukuran tubuh saja belum menjamin identifikasi yang benar, karena ada anjing yang sangat kecil yang kalah besarnya dengan kucing Angora. Yang ketiga, ada cara anak menentukan makna kata. Cara anak menguasai makna kata. Bentar. Anak tidak menguasai makna kata secara sembarangan. Ada strategi dulu yang diikuti. Anak memakai misalnya strategi referensi dengan menganggap bahwa kita pastilah merujuk pada benda, perbuatan, proses, atau atribut. Dengan strategi ini, anak yang baru mendengar suatu kata baru akan menempelkan makna kata itu pada salah satu dari referensi di atas. Bila kata itu cabai, dia akan meletakkan makna kata itu pada benda yang dirujuk dengan nama itu. Bila kata baru itu adalah ngumpet, dia akan memaknakan kata itu dengan perbuatan penyembunyian diri. Slide selanjutnya. Yang terakhir ada pemerolehan yang keempat ada pemerolehan dalam bidang pragmatik. Pragmatik adalah suatu studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Pragmatik bukan merupakan komponen keempat di samping fonologi, sintaksis, dan leksikal pada bahasa, tetapi memberikan perspektif berbeda mengenai bahasa. Perolehan niat komunikatif dari minggu-minggu pertama sesudah lahir, anak mulai menunjukkan niat komunikatifnya dengan antara lain tersenyum, menoleh, bila dipanggil, menganggap, bila diberi sesuatu, dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun, semua ini ditemukan pada saat pravokalisasi dan sering dirujuk dengan istilah prodelaktrik dan proto-imperatif. Yang kedua, pemerolehan kemampuan percakapan. Mengenai pengembangan kemampuan percakapan, anak juga secara bertahap menguasai aturan-aturan yang ada. Seperti dinyatakan sebelumnya, percakapan mempunyai struktur yang terdiri dari 3 komponen. Pertama, pembuka, kedua, giliran, ketiga, penutup. Secara naluri anak akan tahu kapan pembukaan percakapan itu terjadi bila orang tua menyapanya. Itulah tanda bahwa percakapan akan mulai. Begitu juga dari pihak anak. Anak bisa memulai percakapan itu dengan menyapa atau melakukan sesuatu kepada orang lain, kepada orang tuanya, kakaknya, atau pembantunya. Slide berikutnya. Pengembangan piranti wacana. Pada anak, wacana umumnya terbentuk percakapan antara anak dengan orang dewasa atau dengan anak lain. Percakapan seperti ini dapat berjalan cukup lancar karena interlokutor anak adalah orang-orang dekat yang umumnya memberikan dukungan kalimat-kalimat penyambung, seperti habis itu, kemana sih kucing pergi, dan seterusnya. Dan yang dibicarakan adalah hal-hal yang dikenal anak. Slide berikutnya. Waktu pemerolehan dimulai. Kapan sebenarnya anak mulai berbahasa? Karena berbahasa mencakup komprehensi maupun produksi. Maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan melalui saluran intrauterin atau telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih janin. Sesuai dengan janin, kata-kata dari ibunya tiap hari dia dengar dengan secara biologis, kata-kata itu masuk ke janin. Kata-kata ibunya ini rupanya tertanam pada janin anak. Itulah salah satu sebabnya mengapa dimanapun juga anak selalu lebih dekat pada ibunya daripada ayahnya. Seorang anak yang menangis akan berhenti menangisnya bila digendong oleh ibunya. Sekian presentasi dari kelompok 10 tentang materi tentang pemerolehan bahasa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.